Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillah alladzi rafa'a samawati bi ghairi amad tarawunaha tsumma stawa 'alal 'arsy wa sakhkhara samsa wal qamara wa kullu yajri li ajalin musamma yudabbiru amra yufasilul ayat la'allakum bi liqa'i rabbikum tuqinun wa huwa alladzi madal arda wa ja'ala fiha zawjayn isnayn yughshi lailan nahar inna fi dzalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Qala Allahu ta'ala fil kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa qala aidha inna a'tainaka al-kautsar fasolli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa karimina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah. Afdalud doa alhamdulillah. Sebaik-baiknya doa adalah mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah atas segala kudrah dan iradahnya. Alhamdulillah atas titipan demi titipan yang telah Allah amanati kepada kita. Alhamdulillah atas anugerah, atas capaian demi capaian yang telah Allah tentukan atas diri kita. Alhamdulillah. Salawat berkah salam akan selalu tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, kerabat, tabi'in pengikutnya, termasuk kita sampai akhir zaman. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah, sebagaimana kisah yang disampaikan oleh para alim ulama berikut para masyayikh perihal perjalanan Nabi Ibrahim alaihissalam sudah sering disampaikan. Perihal ketika bangun tidur, Nabi Ibrahim meminta kepada istri dan anaknya untuk bangun sesegera mungkin dan keluar dari rumah dan bergegas keluar dari rumah. Sampai-sampai Siti Hajar bingung. Malah kami aina ya Ibrahim, mau kemana ya Ibrahim? Kok tergegas? Gurung busuk. Ayo cepat bergegas. Perjalanan demi perjalanan telah dilalui, hutan demi hutan mulai masuk kepada mahsyar, kepada Mesir di sana. Kemudian melihat tampak pohon-pohon mulai menipis demi menipis, tampak hamparan pasir. Kisah ini sering disampaikan sampai-sampai di titik dia mama alamin Ibrahim alaihi wa sallam. Kok lama-kelamaan Ibrahim jalannya makin cepat, seakan-akan ninggalin Hajar, seakan-akan meninggalkan anaknya yang dinanti berpuluh-puluh tahun. Kemudian Siti Hajar sambil terngengam berkata, maafnya kami ya Ibrahim, apakah engkau hendak meninggalkanku? Nabi Ibrahim tidak menjawab, bahkan tidak menengok, terus saja berjalan. Bertanya kembali Siti Hajar, maafnya kami nih ya Ibrahim, apa kekuranganku? Tidak, dijawab oleh Nabi Ibrahim. Terus berjalan sampai di titik Siti Hajar paham, tahu bahwa ini bukan kehendaknya, ini bukan kemauannya Ibrahim,
tapi ini adalah perintah Allah. Kemudian Siti Hajar bertanya, Allah amaraka bihadza, apakah Allah memintamu untuk melakukan ini kepada kami, kepada aku dan Ismail? Kemudian Nabi Ibrahim berhenti dan menengok ke belakang. Iya, mau yudha'ifun Allah, kalau begitu Allah tidak akan meninggalkanku. Kemudian Nabi Ibrahim kembali menitipkan satu kantong air minum dan satu kantong makanan minuman yang sekiranya bisa cukup untuk 2 malam. Nabi Ibrahim meninggalkan Hajar dan Ismail di tengah gurun pasir. Malam pertama persiapan masih ada, makanan minuman masih cukup. Malam kedua sudah mulai. Di malam ketiga Ismail terus menangis, sedangkan Siti Hajar kehabisan daripada asinya. Beliau pun kehausan. Berinisiatif Siti Hajar berdiri mencari, barangkali ada air, barangkali ma'adha minan nas, barangkali ada manusia, barangkali ada su'uba minal kafilah, barangkali ada kafilah. Lari-lari dari bukit Ma'aswa minas Sofa, disebut di sana bukitnya Sofa. Lari kecil-kecil mencari, apakah ada orang, apakah ada yang hendak menyelamatkanku. Kemudian turun sambil melihat Ismail terus menangis karena kelaparan, karena haus, karena asinya Siti Hajar pun sudah habis. Sampai dalam kisahnya disyariatkan 7 kali bolak-balik Safa Marwah. Padahal dalam ayat ini disampaikan sumber air dekat di Ismail, dan beberapa sejarah disampaikan bahwa sumber airnya ada di kaki Ismail. Hadirin jamaah sholat Idul Adha yang dirahmati Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sekiranya banyak, pastinya kisah yang bisa kita ambil. Dari kisah yang pertama ini bisa kita ambil bahwasanya entah komunikasi seperti apa yang sering dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan Siti Hajar, sampai di titik di mana ketika Ibrahim tidak berkata apa-apa, Siti Hajar berkata, apakah ini dari Allah? Nabi Ibrahim tidak memberitahu Hajar, aku berangkat menjauhimu karena Allah, tidak. Tapi Siti Hajar tahu bahwa ini dari Allah. Entah komunikasi seperti apa di rumahnya, sampai Siti Hajar berhusnuzon bahwa dia nggak akan meninggalkanku, tapi dia meninggalkanku karena Allah. Pelajaran yang pertama, barangkali Allah menjadi barometer komunikasi di rumah tangga. Nangisnya suami, nangisnya istri karena Allah. Teriaknya suami, teriaknya istri karena Allah. Pada satu waktu ketika ada satu kejadian karena Allah. Dikit-dikit berangkat karena Allah. Tidak akan ada suuzon, tidak akan ada kerusakan, karena Allah menjadi barometer perbincangan yang hangat di rumah tangga. Setiap apa yang dilakukan, maka pasangan yang berkata itu karena Allah. Bagaimana mungkin ketika sesuatu yang sering diperbincangkan menjadi tidak barometer? Wal kisah berlanjut sebagaimana ayatnya, walaqad ja'alna li Ibrahim uswatun hasanah. Wal kisah berlanjut kepada perjalanan kisah Nabi Ismail, yang mana sudah sangat populer. Beranjak dewasa ketika Nabi Ibrahim sudah mulai menikmati menjadi seorang ayah. Dari penantian yang berpuluh-puluh tahun, Ismail mulai balak besarnya, mulai dewasa. Dalam kisahnya Nabi Ismail sudah bisa mengangkat 8 kayu potong. 8 kayu potong yang kiranya barangkali 8 kayu potong itu banyak.
Singkatnya, Nabi Ibrahim bangun tidur kembali, kemudian termenung diam dan mendekati Nabi Ismail dan berkata, "Yang nak, semalam Bapak tidur dan bermimpi menyembelihmu atas perintah Allah. Bagaimana menurutmu?" Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Parenting sekiranya menjadi hal yang sering disampaikan di sekolah-sekolah, tapi jarang disampaikan di rumah. Sekarang sebentar lagi parenting, orang tua dipanggil ke sekolah untuk menyampaikan visi misi sekolah, dan barangkali tugas mendidik anak itu tidak melulu di tangan sekolah tapi di orang tua. Minimalnya pembahasan parenting di sekolah seperti itu. Kalau Allah Ta'ala bil kitabihil karim, yauma yafirul mar'u min akhihi ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sha'nun yughnihi. Hadirin jamaah sholat Idul Adha yang dirahmati Allah, kebayang kalau misalnya kalimat ini disampaikan sekarang pada anak cucu kita. Ya, sholat meh loba duit, penguakak tentang perihal aku akan menyembelihmu, sholat duha meh diterima eta lamaranna, jangan doa angkat tanganna mun rek gawe teh sholat atas lah. Apa respon anak cucu kita? Mungkin di antara mereka ada yang melakukannya. Atau nuhun Pak, insya Allah sholatnya laksanakan enggak oleh Neng, tutup aurat mah bisa diazab. Ketika disangkut pautkan hal-hal yang berbau uluhiyah, disangkut pautkan hal-hal yang berbau gaib, malah tertawa, bahkan istihza, bahkan seperti mencaci maki. Tahu sih Pak, sholat wae. Tahu sih Pak, gawe sholat wae ada pegawe mau menang duit. Apa yang disampaikan Nabi Ismail, kalau engkau yakin itu dari Allah, lakukanlah, kau akan menemukan itu sebagai pribadi yang bersabar. Dalam sabdanya disampaikan, tidak mata penuh Adam mati atau amalu illa min salasi, sedaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin sholihin yad'ulah. Ketika kita meninggalkan dunia, hanya 3 hal yang kita bisa menjadikan tuntutan untuk kita di alam selain dunia. Yang pertama sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, kemudian anak cucu yang selalu mendoakan kita. Pada akhirnya yang kita harapkan dari anak cucu kita bukan dulu portofolio yang harum ya Pak, bukan tentang tingkatnya yang tinggi, bukan tentang rumahnya yang mewah, tapi tentang seberapa sering mereka meminta doa kepada Allah atas nama diri kita. Sebagaimana Nabi Ismail menunjukkan kebaktian kepada Ibrahim, aku pasrah, ana wa malu kali abika. Salah satu hikmahnya, salah satu hikmahnya Nabi Ibrahim daripada perjalanannya, bahwasanya pendidikan rumah itu awal mula ketika ramai melihat guru-guru joget di salah satu aplikasi, ramai semuanya. Kumaha budak narik palinter, rek balager, guru-guru nawai joget. Memang perlu dievaluasi betul. Tapi ingat, pendidikan pertama itu di rumah. Al-ummu madrasatul ula, ibadah habat arbabuhum tahabu. Seorang ibu adalah awal peradaban manusia. Hilang ibunya, hilang peradabannya. Bukan tentang joget karena di sekolah gurunya, memang perlu dievaluasi, tapi perlu kita
ketahui dan kita kaji ulang bahwa awal pendidikan kita itu adalah di rumah. Kita adalah gambaran kedua orang tua kita, dan anak cucu kita adalah gambaran dari kita. Dan rumah, sebagaimana dalam tadi disampaikan Imam Syafi'i, al-ummu madrasatul ula, perempuan adalah awal peradaban. Makanya disampaikan Ibnu Taimiyah dalam Mujassimah disampaikan cara menghancurkan mabadat dan cara menghancurkan negara, hancurkan perempuan. Cara menghancurkan Jawa Barat itu gampang, atau mungkin cara menghancurkan Cikawao gampang. Hancurkan ibu-ibunya, hancurkan perempuannya. Kalau Nabi Muhammad dalam hadis sampaikan cara menghancurkan wanita bagaimana? Cukup memujinya, hancur pola pikir perempuan. Ketika hancur pola pikirnya, mendadak dia tidak mau jadi ibu, mendadak dia tidak mau jadi seorang nenek. Ketika hancur perempuannya yang di rumah, hancur rumah tangganya. Ketika hancur rumah tangganya, hancur pekerjaannya. Hancur pekerjaannya, hancur masa depannya, hancur anak cucu. Dalam perjalanan Nabi Ibrahim, bagaimana ketangguhan Hajar. Sekiranya yang pertama, hikmah tadi disampaikan bahwa kekuatan dari perbincangan yang selalu diperbincangkan tentang Allah, maka tidak ada seuzon. Man arafallahu azala tuhmah wa qala kullu fi'lihi bil hikmah. Kalau di rumah yang sering diperbincangkannya tentang uang, maka yang jadi fitnah pasti jadi uang. Yang sering jadi pertengkaran gara-gara uang. Kalau di rumah yang sering diperbincangkannya tentang motor, maka yang akan jadi pertengkaran itu tentang motor. Masa kalau min adun aku minha, ya itulah. Tapi kan sering diperbincangkannya Allah, maka ketenangan, husnuzon ya kan. Kunaon si mama kieu siga narek sholat, kunaon si bapak kieu siga narek ka masjid. Yang pertama. Kemudian yang kedua, perihal pembicara, perihal hikmah daripada hikmah. Yang kedua tadi tentang keluarga. Sebegitu sakralnya rumah untuk pembentukan karakter anak cucu kita. Mungkin sulit kita menyampaikan perjalanan Nabi Muhammad kepada anak cucu kita. Mudah kita mengakses media. Tinggal kita setel Sirah Nabawi di TV. Apa mereka melihat TV-nya? Apa mereka melihat perjalanan Nabi Muhammad di YouTube? Apa mereka membaca perjalanan para anbiya di beberapa skrip-skrip PDF lah? Ketika dia ya cerita karya, cerita kartun, perjalanan Ali bin Abi Thalib, apakah mereka bisa fokus? Apakah mereka bisa melihat dengan tenang, melihat perjalanan Nabi Muhammad itu dengan dia? Sepertinya kita perlu jadi Muhammad. Kita perlu jadi Muhammad di rumah kita. Tidak akan bosan-bosannya kami sampaikan, kita harus jadi Muhammad di rumah kita. Yauma yafirul mar'u min akhi ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli minhum yawma idzin sha'nu yughni. Nanti istri akan menuntut suaminya, anak akan menuntut kedua orang tuanya, saudara akan menuntut saudara-saudaranya, semuanya akan saling tuntut. Yauma idzin sha'nu yughni wujuhu yauma idzin musfirah, kerhirup wae nuntut. Kebaik nuntut. Adalah masuk ke surga. Jalma ieu manusia ini yang menyebabkanku engkau azab ya Allah. Manusia ini yang tidak mengingatkanku. Karena dalam akhir di hayat Rasulullah disampaikan wa ma malakat aimanukum, orang-orang yang dibebankan pada kita. Terus solusinya bagaimana? Berilah contoh, jadilah Muhammad di rumah kita, jadilah Nabi Ibrahim di rumah kita. Berbagai orang hese di bejaan, kasih tahu saja. Karena kalau misalnya tidak susah, kita sulit memberitahu, kasih contoh dari hal-hal yang sepele saja.
makan minum sambil duduk. Biar anak cucu kita melihat bicara yang lembut. Biar anak cucu kita melihat, dengan harapan ketika kita sudah tidak ada di dunia, moga-moga mereka menyebut nama kita. Ya Allah, ampunilah Fulan bin Fulan. Dia sudah mendidikku, menjagaku. Karena di hadisnya kan seperti itu. Di hadisnya itu anak cucu yang mendoakan kita. Bukan karena kita banyak uang membayar kiai dan ustadz untuk mendoakan orang tua kita, bukan. Di hadisnya itu anak cucu yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Apakah terindikasi sekarang? Apakah terindikasi kita punya anak dan cucu akan mendoakan kita? Di antara dua hikmah kecil dari perjalanan Nabi Ibrahim, semoga kita piawai mengambil hikmahnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu sami'un alim. Alhamdulillah, adada khalqihi ridha nafsihi zinata arsihi wa midada bi kalimat. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah. Usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah. Usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Hadirin jemaah salat Idul yang dirahmati Allah. Di akhir daripada khutbah, seorang khotib wajib menyampaikan ikhtisar kecil daripada perjalanan Nabi Ibrahim dan Ismail serta siapa-siapa yang bersamanya dalam ayat Mumtamimah ayat 4, yaitu Siti Hajar. Bagaimana keluarga menjadi penopang menentukan karakter peradaban bangsa. Amanah ini selalu disampaikan ketika bicara peradaban, maka bicara tentang cara berpikir para perempuan. Amanahnya sangat besar. Itu kenapa alasan hadis begitu dekatnya ibu saya, nenek saya, teteh saya, bibi saya dengan neraka, dan sebegitu dekatnya mereka dengan surga. Amanahnya sangat besar. Maka beruntunglah bagi kita para laki-laki yang dikelilingi perempuan-perempuan hebat, istri yang soleh, anak-anak yang baik, teteh-teteh yang selalu membantu, bibi yang masih ada. Beruntunglah, jagalah mereka, karena kalimat wa ma malakat aymanukum yang dimaksud Rasulullah yaitu jagalah perempuan-perempuan sekeliling kita, sebagaimana Ibrahim kepada Hajar. Kemudian yang kedua, keluarga adalah tolak ukur. Bagaimana Allah menjadi awal mula pembicaraan di rumah tangga agar tidak ada suuzon. Yang ketiga, mereka anak cucu kita, penerus kita. Jangan patah semangat, jangan putus asa. Mereka akan mendoakan kita. Mereka akan bermunajat, meminta ampun atas nama diri kita nanti. Sesering itu berilah mereka. Mau ada bercat wudhu kasa masjid, sudah budak ditinggali, bicara yang lembut, makan minum sambil duduk. Moga-moga dicontoh anak-anak cucu kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu. Allahumma sholli 'ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli 'ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli 'ala sayyidina Muhammad wa sallim wa barik alaihi. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah
Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami kebenaran dan berikanlah kekuatan kepada kami untuk mengikutinya. Wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami keburukan, kebatilan, dan berikanlah kekuatan kepada kami untuk menjauhinya. Allahumma ya mu'in, a'inna ala dinina bidunya wa ala akhiratina bitaqwa wahfazna fima gibnahana wa la tahkirna ila nafsina fima hadarta. Ya man la taquduhu dhunub wa la tanqusuhu al-maghfirah, hab lana ma la yanqusuka waghfir lana ma la yaduruka innaka antal wahhab. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami keturunan-keturunan yang soleh. Jagalah mereka dari diri mereka, dan ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami, ampunilah dosa kami, ampunilah dosa anak cucu kami, ampunilah dosa saudara-saudara kami, ampunilah dosa muslimin non muslim. Ya Allah, tidak ada kekuasaan daripada kekuasaan atas dirimu. Jagalah mereka. Amanat mata ini hanya dua, amanat kaki ini hanya dua. Maka jagalah keturunan-keturunan kami agar mereka tidak terperosok dari jurang yang menjauhkan diri mereka darimu. Rabbana hatina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Walillahi alhamd.